Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Nining Yustiana dari SMA Negeri 1 Parongpong. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung Barat. Di video kali ini saya ingin berbagi mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada tahapan ini, calon guru penggerak harus mampu menunjukkan pemahaman secara keseluruhan materi melalui serangkaian kegiatan wawancara dengan kepala sekolah sendiri dan tentu saja kepala sekolah yang lain. Tujuan wawancara untuk memperoleh informasi bagaimana praktik pengambilan keputusan selama ini diambil. Hasil wawancara akan dianalisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari oleh calon guru penggerak. Adapun hasilnya nanti, calon guru penggerak akan merefleksi atas praktik pengambilan keputusan dilema etika ataupun bujukan moral yang telah dijalankan. Narasumber yang saya wawancarai yang pertama adalah Bapak Dr. Anes Mumurukpana MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parongpong, dan juga Bapak Roni Harimurti, SVDMM, Bapak Kepala Sekolah SMK Igasar Bandung. Yang pertama saya laksanakan secara luring dan yang kedua dikarenakan berbagai kesibukan maka saya laksanakan wawancara secara daring dan inilah hasil wawancaranya. Bapak Ibu, inilah hasil wawancara yang pertama. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu Bu, Pak? Gini Pak, kami tuh ada tugas untuk mewawancarai Bapak. Tentu saja Pak ya sebagai pemimpin di sekolah, Bapak itu selalu berhadapan dengan banyak istilahnya yang harus mengharuskan Bapak mengambil keputusan. Khususnya lagi di dalam kasus itu kalau yang ada dilema etika dan rujukan moralnya gitu Pak. Jadi nih selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral ini? Dan untuk menangani atau menyikapi atau mengungkap ya, gejala kasus-kasus bergolong etika moral, ya terlebih dahulu kita mengklasifikasikan dulu ya apa saja sih yang disebut dengan etika moral itu. Ya, kategorinya apa saja? Ya, apakah ini sudah masuk ranah ya hukum atau ya hal yang baru ya merupakan gejala. Pihak sekolah tentunya harus mengantisipasi ya gejala yang muncul dari kasus-kasus semacam itu dalam cara preventif dengan banyak menekankan pada ya penanaman ya nilai-nilai ya, etika memperkuat keagamaan ya, supaya mereka betul-betul ya, terhindar dari hal-hal kasus tersebut. Siap. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Iya, kita harus praduga bersama dalam menyikapi suatu permasalahan. Iya, tidak bisa kita seorang pimpinan itu tidak mengambil suatu kesimpulan apabila datanya tidak lengkap. Ya, yang pertama itu, iya, data lengkap dulu, ya, baru yang didukung dengan fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang ada, baru mengambil suatu kesimpulannya sifatnya, iya. Kalau pemakan ini bisa ditangani pimpinan sendiri ya
upayakanlah tidak bisa mencuat ke permukaan. Ya, kalau pemakan ya itu sudah tidak bisa ditangani, ya, otomatis ya kita limpahkan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Siap, Bapak. Ada ini nggak Pak, langkah-langkah atau satu prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan selama ini? Dalam langkah-langkah untuk mengambil suatu keputusan, tentunya harus kita membaca dokumen, ya, mengumpul data dan fakta, ya, di lapangan. Tidak serta merta ya kita menuduh seseorang itu ada asal dasar golongan si A saja, si B, tapi harus ada cross check dengan yang lain, ya, karena sifatnya ya harus dicari kebenarannya. Bisa, saya kira ya yang paling penting itu ya di sekolah itu bagaimana jangan terjadi semacam itu. Nah, dan upayakan ya penanganannya segera mungkin. Hal-hal apa aja Pak yang menurut Bapak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak yang berhubungan dengan kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif mengambil keputusan, satu, ya, dia menyadari akan kalau dia bersalah, ya. Dia menyadari akan kesalahannya. Nah, yang kedua, ya, berubah, ada perilaku perubahan. Perubahan perilaku, ya, hingga dia tidak mengulangi lagi. Ya, itu kayak yang paling utama, bukan masalah sanksinya sih, ya, tapi bagaimana dia itu berubah. Dia bisa berubah yang tadinya ya, ada kehilapan berubah menjadi ya suatu keteladanan, ya. Siap. Dalam pengambilan keputusan pasti kan Pak ya ada tantangan gitu Pak ya, tantangan tersendiri. Nah, dalam hal ini Pak, hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Tentunya ada pro kontra, terutama ya yang pro mungkin dari pihak yang merasa ya dalam tanda petik ya orang yang terdolimi lah gitu ya. Yang kontra mungkin ketidakpuasan karena ya sanksi yang diberikan ya. Tapi kan kita arahnya sanksi itu tidak lepas dari pendidikan itu sendiri ya. Nah, tentu tidak memuaskan semua orang, semua pihak, tapi itu juga semata-mata bagaimana yang merubah perilaku. Nah, untuk terkait dengan misalnya kasus dilema etika Pak ya, Bapak biasanya ada jadwal tertentu nggak Pak untuk menangani masalah itu? Melihat kasus per kasus, ya kalau jadwal tertentu sendiri sih, ya banyak halnya kepencegahan, ya mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak. Tapi yang paling penting itu pencegahan dulu, pencegahan dulu. Oke Pak, dalam selama ini nih, selama Bapak mengambil keputusan, apakah ada seseorang gitu Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ya khususnya dalam dilema etika ini gitu Pak? Atau seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah? Nggak ada sih, ya. Untuk mengambil keputusan itu harus didukung dengan data yang kuat. Kalau data yang kuat, valid, di dalam mengambil satu keputusan itu mudah. Jadi kalau karena orang lain tentunya ya tidak baik gitu. Masukan sih boleh, tapi tidak diberikan suatu
dasar dalam suatu mengambil keputusan. Tapi rekomendasi perlu kita terima gitu. Saran dari si A, si B, si C gitu. Tetap keputusan itu ada di kami berdasarkan data-data yang ada gitu. Nah, dari beberapa hal tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira ini apa sih pelajaran yang sudah Bapak petik ketika Bapak menghadapi kasus permasalahan dilema etika? Ya tentunya ya yang jadi apa namanya ya pembelajaran ya bahwa dalam etika ini ya ini menjadi suatu apa namanya tugas berat ya, bagi kami karena menyangkut yang berlaku ya tidak bisa diukur dengan apa namanya kuantitasnya ya tentunya menyangkut perasaan ya. Nah, makanya memerlukan suatu penguraian atau perlu ya, analisis yang cepat tepat ya hingga bisa terselesaikan ya. Jadi karena pada dasarnya yang paling berat ini itu merubah moral ya. Yang paling berat itu perlu waktu ya kita semua. Oke. Baik Pak, saya kira itu 8 pertanyaan sudah Bapak jawab dengan luar biasa dan itu buat pembelajaran buat kami, sekaligus kami pun belajar dari Bapak bagaimana membuat sebuah keputusan itu memang tidak semudah yang dibayangkan. Memang banyak faktor yang harus dipertimbangkan, banyak faktor yang harus dipikirkan gitu ya. Baik, dan apapun keputusan itu pasti ada risiko. Ada risiko yang suka dan tidak suka itu kan biasa Pak ya. Ada. Jadi, terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami itu bisa memberikan manfaat dan bisa kami terapkan di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Terima kasih terima kasih. Bapak. Ya, sama-sama. Nah, dan ini adalah hasil wawancara yang Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu. Yalah. Oke, izin melakukan wawancara Bapak. Kebetulan saya ada tugas ini. Nah, ini tugasnya Bapak mengenai pengambilan keputusan jika kita sebagai pemimpin mempunyai dilema etika atau dilema moral. Nah, yang pertama Pak, ini selama ini nih, bagaimana kalau Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, pengalaman aja mungkin Miss ya. Nah kalau secara teori sudah lupa. Pengalaman saya selama menjabat sebagai yang dipercaya oleh yayasan sekolah SMK. Pertama mengidentifikasi tadi, kalau saya selalu berpijak pada aturan. Nah, namanya manusia biar seragam, biar sampai tujuan ya aturan yang sampai. Selain aturan ada lagi yang tidak tertulis dalam kesepakatan atau norma atau SOP. Itu bagaimana kita membuatkan kata itu secara lingkungan internal selain aturan. Dan yang ketiga adalah secara struktur kita akan melihat. Nah, dengan mengidentifikasi ketiga hal ini biasanya kita akan lebih mudah untuk memberikan semacam solusi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika moral kebajikan. Karena biasanya pimpinan itu akan kesulitan jika ada personal X bermasalah. Itu pertama melihatnya satu, dia ini anak yayasan, dia ini ya ibaratnya dia ini siapa? Biasanya pimpinan akan bingung memutuskan. Ya. Tapi kalau udah jelas aturannya, pertama lihat aturannya, kedua lihat selama orang ini melakukan permasalahan aktivitas tidak berdampak luas pada orang lain, bisa diberikan pembinaan secara asli. Yang pertama. Nah, yang kedua, pimpinan itu kadang-kadang kesulitan ketika misal ada hubungan keluarga dengan kepala sekolahnya misal. Ya, kita harus sampaikan juga.
Nah, ya kalau dari sekolah kita profesional. Kalau dia Nah, berbuat jadi ini UIT Lembang telepon. itu mungkin seperti itu sementara identifikasinya lah. siap-siap, Pak. Gimana Pak kalau selama ini nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan ini, bagaimana kalau dua-duanya nih Pak sama-sama benar atau dua-duanya sama-sama ada nilai kebajikan di sana? Ya, kan ada yang menyampaikan ke kamu, suka mendengar, Pak, saya niatnya baik. Saya selalu tahu kalau di rapat-rapat, Pak pimpinan, di Dewan Guru, di TU, hati-hati dengan niat baik. Tapi tolong lihat caranya. Karena saya sering sampaikan bahwa niat baik kalau caranya kurang baik pasti hasilnya. Saya bilang tadi, niat yang sudah baik dari Bapak Ibu, tolong lihat prosedur, lihat struktur, lihat aturan. Jangan juga dengan dasar kita niat baik, tapi kita melabrak itu semua, kan jadi masalah. Ya, tapi memang pasti ada saja satu dua orang. Ya, aja kita melakukan pendekatan secara personal. Dan biasanya kalau orang itu kita ketuk secara personal, buat kebajikan, mas semua orang pasti niatnya berbuat baik. Iya, Kadang-kadang siap Pak. Nah ini Pak, caranya yang kadang langkah-langkahnya apa nih ya, yang prosedurnya gitu, yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? ya prosedurnya tadi kita mengidentifikasi dulu masalah. Masalah ini bentuknya hanya sifatnya apakah hanya personal, melibatkan banyak orang, atau dampaknya sampai meluas kepada komunitas sekolah. Contoh, ada kasus anak, mungkin contoh, misalnya melakukan tindakan asusila atau apalah. Selama yang tahunya cuma anak itu wali kelas dan pimpinan, tak. Tapi kalau udah meluas, udah orang tua tahu ya, harus kita kerjakan. Siapa yang kan? Jadi sifatnya juga kita harus menjaga kondite nama baik. Tapi kalau masih itu sifatnya hanya by spot, ya kita coba jaga juga. Itu Oke, mungkin siap-siap Pak. Jadi Pak, nih, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ini nih dinilai nih selama ini paling efektif gitu, Pak. ya yang pertama kalau saya dalam hal yang paling efektif tadi saya selalu mengutamakan adalah komunikasi. Jadi yang pertama kita secara persuasi, secara kedekatan. Kalau bisa orang itu datang dengan sendiri, saya lebih, dan itu saya selalu buka di forum, Pak. Saya sosialisasikan. Bapak Ibu jangan takut, Bang. Kalaupun saya sibuk, apa coba silakan MS, WA sekarang untuk Siap, siap. berkomunikasi. Karena kami Nah, yakin Bapak Ibu punya masalah. kalau tantangannya, Pak? Ya kalau tantangan banyak, kan kita tidak tahu yang saya harus sampaikan ke halaman. Yang paling susah itu adalah mengamati karakter. Misalnya di sekolah kami ada guru 60 orang, ada TU 20 orang. Itu berarti kan tiap orang tuh berbeda karakter. Itu juga berbeda karakter. Tantangan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya selalu mengatakan ke teman-teman yang laporan ke saya, nah ini bicaranya apa? Kinerja atau bicara personal? Kalau personal sampaikan. Kalau kinerja dia masih bagus, oke. Jangan kita melihat karena personality. Kita tidak bisa masuk ke, karena yang bisa merubah orang itu karakter. Oke, Pak. Jadi Kita Pak bicara kalau ini, sistem saja. nah, Bapak kan tadi lihat itunya ya, karakternya, personalnya, dan lain-lain. Nah, kalau di dalam memutuskan itu Pak, Bapak ada semacam, oh ini ada penjadwalan lah, atau misalnya kalau ada masalah itu langsung diputuskan di tempat, bagaimana Pak? Ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah timing. Memang dijadwalkan bagus, tapi kadang-kadang pada saat penjadwalan kita sering ngulur-ngulur waktu. Pengalaman waktu awal-awal saya menjabat,
Tapi setelah beberapa waktu, harapannya itu memang ya kalau sepak patah ikan sepat ikan gabus kan kalau ada masalah kalau bisa secepat mungkin diselesaikan. Memang berhubungan dengan personal. Kenapa? Karena dampak akan menjadi isu yang akan berkepanjangan. Hanya kalau bisa harapannya, kalau saya mah tidak ngatur jadwal tapi lebih cenderung merencanakan kalau bisa biasanya tidak bertemu langsung atau beliaunya datang pada saat datang menghadap langsung kita kalau ada masalah kita aja diskusi untuk menyelesaikan masalah itu saat itu. Gitu Siap, maksudnya. siap, siap. Jadi Pak kalau ini nih, pastilah insya Allah ya Pak ya, misalnya keputusannya sudah dibuat sebijaksana mungkin. Nah ini ada faktor pendukung nggak Pak? Atau misalnya boleh dari seseorang faktor pendukungnya itu, atau misalnya juga dari apa Pak, yang selama ini mempermudah lah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini. Kan manusia. Yang pertama saya sebagai muslim, faktor mendukung saya ya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Ya. Itu yang buat saya yakin, saya percaya apa yang saya lakukan mudah-mudahan bismillah niatnya bukan untuk menjatuhkan orang, tapi niatnya untuk proses pengembangan memperbaiki sistem. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang terdekat kami, keluarga, istri, anak. Jika apapun yang kita buat keputusan, sehingga andai kata tidak ada yang mungkin berikan masukan ke keluarga, mereka sudah paham. Ini bicaranya adalah organisasi, bukan pribadi. Dan yang ketiga adalah ya kita harus banyak dan publik, terutama terhadap pejabat-pejabat atau kepala sekolah senior yang mereka sudah pengalaman di dalam bagaimana memutuskan suatu kebijakan yang akhirnya memberikan solusi terbaik. Itu mungkin, Miss. Siap, siap, Pak. Jadi ini Pak, dari seluruh rangkaian pengambil keputusan ini, Pak, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil selama ini? Ya, kalau pembelajaran sudah jelas. Bahwa kita dalam sebagai seorang pemimpin, bicara tentang dilema etika, bahwa kita harus memahami bahwa di dalam mengambil suatu keputusan, kita hadapi adalah manusia. Manusia. Bukan hewan, bukan benda mati. Artinya, perlakukan mereka sebagai manusia. Manusiakanlah mereka. Karena manusia itu pasti punya hilang, salah. Jangan kita punya argumentasi, punya pemikiran atau subjektivitas tendensius pada mereka. Ketika mereka salah, bahwa harus kata orang bukan dibina lagi, Pak Roni, dibinasakan. Ya jangan begitu juga. Masih kurang baik. Artinya kita harus berpositif. Walaupun kita tidak boleh juga, ya ibaratnya di loss. Udah salah ya udah minta maaf, udah. Kita harus punya data juga. Kayak tadi kita harus punya tahapan tadi. Ini masalahnya dampaknya adalah pembinaan secara personal. Tapi kalau meluas, kita harus mengambil sikap. Atau mungkin ya kita cabut jabatan, kita pindahkan. Siap, siap. Siap, Pak. Seperti itu, Miss, pelajaran. Jadi ingat yang kita hadapi adalah lakukan mereka. Siap. Siap, siap, Bapak. Mungkin itu, Miss, sementara. Iya. Terima kasih banyak ya, Bapak. Maaf mengganggu waktu. Sama-sama. Ini merupakan analisis wawancara pertama. Wawancara ini menyoroti bagaimana Bapak Mumu mengidentifikasi kasus dilema etika atau pucukan moral. Bagaimana dia mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika dan tantangan apa yang dia hadapi. Bapak Mumu menggunakan prinsip-prinsip seperti praduga tak bersalah, pengumpulan data, dan fakta, dan penanganan yang preventif untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tantangan utama yang dia hadapi termasuk pro dan kontra, berbagai kepentingan, pihak yang merasa terjolimi, dan sulitnya memutuskan sesuai dengan moral. Bapak Mumu memerlukan waktu yang lama untuk merubah perilaku seseorang, terutama pada masalah moral. Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa Bapak Mumu memiliki pendekatan yang sistematis dan hati-hati dalam menyelesaikan kasus dilema etika dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam pengambilan keputusan.
Secara keseluruhan, Bapak Mumu memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang pendekatan dan pandangannya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Dia menggunakan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan data serta menyadari bahwa ada banyak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Dia juga menyadari bahwa perubahan perilaku memerlukan waktu yang lama. Melihat hal ini, cenderung beliau berprinsip berdasarkan menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Adapun keterkaitan paradigma berpikirnya termasuk ke dalam paradigma individu melawan masyarakat atau individu vs community. Ini merupakan analisis wawancara kedua. Dari wawancara dengan Bapak Roni, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat dipetik terkait pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi masalah terlebih dahulu dengan melihat aturan dan SOP yang berlaku serta budaya sekolah. Yang kedua, berpegang teguh pada prinsip baik untuk prosedur hukum dan skala tertentu, serta melihat dampak yang akan terjadi. Yang ketiga, analisis langkah-langkah, resiko, atau skala masalah. Yang keempat, mengutamakan pendekatan dialog dan menyelesaikan masalah dengan cara komunikasi yang baik. Yang kelima, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dapat berupa karakter personal atau profesional dan resiko mendapatkan penilaian yang kurang baik. Yang keenam, memprioritaskan perencanaan penyelesaian masalah dan waktu yang tepat untuk menyelesaikannya, serta dampak yang mungkin terjadi. Yang ketujuh, berserah kepada Allah, dukungan keluarga, dan pengalaman dapat mempermudah pengambilan keputusan. Serta keputusan yang diambil tidak mungkin menyenangkan semua orang, sehingga memperlakukan semua orang yang sama dan tidak berasumsi. Dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika memerlukan pendekatan yang bijaksana dan hati-hati. Selain itu, perlu mempertimbangkan aturan, SOP, dan budaya sekolah yang berlaku, serta mengutamakan dialog dan komunikasi yang baik. Selain itu, memerlukan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi. Terakhir, penting untuk memperhatikan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tidak melakukan asumsi terhadap orang lain. Melihat hal ini, cenderung beliau berprinsip berdasarkan menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Adapun terkait paradigma berpikirnya, termasuk ke dalam paradigma individu melawan masyarakat atau individu vs community. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dari kedua kepala sekolah yang diwawancarai hampir ada kesamaan dalam pengambilan keputusan. Dua-duanya selalu berdasarkan aturan dan juga mempunyai paradigma individu lawan masyarakat, di mana dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan dalam pengambilan keputusan ini. Hal lain adalah tentu saja tidak semua keputusan akan menyenangkan semua orang dan tidak boleh berasumsi saat mengambil keputusan. Bapak Ibu, itulah hasil wawancara yang saya lakukan, berikut analisisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.